أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, saya diminta mulai malam ini dan insyaallah setiap Kamis malam pertama biiznillah, mudah-mudahan panjang umur semua insyaallah, dan mungkin juga kalau ada Kamis kelima saya akan membersamai bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian untuk mengkaji satu kitab namanya Tazkiyatun Nafas, satu kitab yang banyak berbicara bagaimana kita mengelola hati, bukan mengelola kecerdasan berpikir kita. InsyaAllah sampean lebih faham untuk mencerdaskan otak kita ini, bukan juga membahas bagaimana menjaga kebugaran fisik kita. Saya lihat teman-teman ada yang ikut gym, ya, ada yang nge-gym, ada yang berenang, Masya Allah, ada yang goes. Itu dibutuhkan, bukan tidak dibutuhkan. Tapi izinkan saya untuk kemudian bersama-sama kita, yang mohon maaf banyak di antara kita justru melupakan bab yang satu ini, bagaimana kita mengelola hati, memanage hati, menata hati, merawat hati, menjaga hati kita. Kenapa jamaah sekalian? Di hati ini letaknya iman. Iman itu Pak bukan di kepala. Iman itu bukan di perasaan, tapi iman itu di hati. Ma waqara fil qalb, kata Nabi. Hati itu tempatnya cinta. Orang itu merasakan cinta itu di hati. Hati itu tempatnya kita juga marah. Marah itu Pak, itu gejolak hati, ya, yang kemudian merembet kepada nafsu kita, yang akhirnya kita tidak bisa mengendalikan diri. Rasa takut itu juga di hati. Dan bahkan hati ini, jemaah sekalian, kalau bahasa Nabi, ini pula yang menentukan baik dan tidaknya seluruh anggota tubuh kita ini. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Nu'man bin Bashir, muttafaqun alaih, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam setiap tubuh manusia itu ada mudghah, ada gumpalan darah, gumpalan daging dalam dadanya itu, dalam dirinya itu.
idza salahat atau idza saluhat, apabila baik gumpalan ini, salahal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya itu jadi baik semuanya, Mas sekalian. Insyaallah mata kita ini jadi baik Pak memandang, lisan kita ini jadi baik berbicara, telinga kita ini jadi baik ketika mendengarkan sesuatu untuk kita dengarkan, ya. Pikiran kita juga nggak ngeres lagi karena kita berpikir yang positif, banyak merenungi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita juga akan meraba ke tempat-tempat yang baik. Kaki kita pun juga akan jadi baik, melangkah ke tempat-tempat yang baik pula. Ini di saat gumpalan itu, kata Nabi, baik, mempengaruhi pada seluruh pergerakan anggota tubuh kita ini. Tapi na'udzubillah, wa idza fasadat, kalau rusak gumpalan ini, kalau gumpalan ini rusak, fasadal jasadu kullu, itu seluruh anggota tubuhnya juga punya pengaruh, rusak semuanya Pak. Ini mata, kalau satu hari tidak cuci mata, tidak ngelihat YouTube Pak, ada yang kurang hidup ini. Betul itu. Ini mulut, kalau nggak ngibul, nggak berdusta, sepertinya ada yang kurang dalam hidup ini. Pikiran kalau nggak ngelamun, menghayal, ngeres, nggak enak Pak. Telinga begitu, senang mendengarkan gosip, cangkruan, senang tuh Pak, ya, majelasan, senang semua jamaah sekalian. Tangan begitu pula, berjabatan tangan dengan lawan jenis dianggap hal yang wajar. Kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat, wajar semuanya jamaah sekalian. Di saat gumpalan ini bermasalah. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itulah apa? Hati. Ternyata jamaah sekalian, hati ini perlu kita rawat Pak. Dinamakan dengan istilah tazkiyah, tazkiyatul qulub atau tazkiyatul nufus. Dan ternyata tazkiyah ini ketika sampean kita semua terlibat untuk bersama-sama memperbaiki hati ini, merupakan inilah misi utama Rasul diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Ya, jangan lihat nanti, ini hari Jumat ya, di muqaddimah surat Al-Jum'ah ayat 2 itu, wa huwa alladhi ba'atsa fil ummiyina rasulan, apa kata Allah? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Al-Jum'ah ayat 2 itu. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kalian umat manusia ini rasulan, seorang rasul, Muhammad bin Abdullah, rasul kita. Apa misinya? Ada 3. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Nabi membacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran ini. Alhamdulillah ya, Quran Pak sudah nyampe kepada kita 30 juz, dari surat Fatihah sampai surat An-Nas jamaah sekalian. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu lengkap sempurna cara bacaannya, bagaimana hukum-hukum tajwidnya, itu sempurna diajarkan dan dibacakan oleh Nabi kepada kita. Jadi Pak, mohon maaf, ini ada ibu-ibu juga di bawah ya? Enggak? Ada ya? Ada juga Bapak Ibu. Jadi kalau sampean, mohon maaf, tidak bisa baca Quran, berarti sampean tidak menjalankan misi Rasulullah. Ya, karena misi Nabi yang pertama itu yatlu alaihim ayatihi. Nabi selalu membacakan kepada umatnya apa? Ayat-ayatnya. Ini Quran Pak, jangan hanya jadi pemandangan saja ya. Quran ini harus menyatu dalam kehidupan kita. Ya, Quran ini adalah misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Baca Al-Quran, yatlu alaihim ayatihi.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tilawah Pak ya. Ini bukan pembahasan saya. Nah, nanti panjang Pak kita bahas masalah ini. Nah, yang kedua ini wa yuzakkihim. Nabi juga membersihkan, merawat suasana hati yang dimiliki oleh para sahabat. Tazkiyah. Tazkiyah Pak. Yuzakkihim dan mentazkiyah mereka, mensucikan, menjaga kualitas iman hati yang kemudian di situ ada iman para sahabat itu. Jadi rupanya tazkiyah ini merupakan salah satu misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kurang tahu juga kenapa pula kemudian tazkiyah ini Pak tidak terlalu familiar di telinga kita. Ya, mohon maaf, ini baru ini Pak rame masuk ke negeri ini Pak tahun 80-an, tahun 90-an. Ya. Dan saya dari awal begitu saya menginjakkan kaki di Surabaya, saya mengangkat kitab ini. Ya, saya tuntas membahas kitab ini di Masjid Al-Iman, di ITS, di UNER. Saya awal-awal dengan membersamai para mahasiswa dan dosen-dosen saya membahas masalah ini. Tapi yang ramai di kita Pak justru bukan tazkiyah tapi sufiyah. Tasfiyatul qulub gitu. Sehingga lebih banyak kajian-kajian sufinya Pak. Memang sufi itu maksudnya ingin membicarakan masalah hati Pak. Padahal yang betul-betul yang diangkat oleh Allah misi Rasulullah itu adalah tazkiyah Pak. Saya kurang tahu kenapa kok lebih nyambung di telinga kita dengan urusan sufiahnya itu jamaah sekalian. Bukan tazkiyahnya gitu. Padahal tazkiyah ini adalah misi utama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu apa yang kita lakukan saat ini Pak, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi memberikan pengajaran Quran yang sudah dibacakan Rasulullah kepada kita dengan tajwid yang benar, cara baca yang benar, makhraj huruf yang benar, kemudian ditata hati para sahabat, ditazkiyah, baru kemudian Nabi memberikan pengajaran. Ya kayak sekarang ini kan taklim kita ya, majlis taklim Pak, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajarkan kepada para sahabat kandungan Alkitab itu, Al-Quran, tafsir, ya ada kajian tafsir segala macam. Wal hikmah, apa hikmah di sini? Sepakat para ulama itulah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara tentang tilawah, yatlu alaihim ayatnya, juga tidak bicara wa yu'allimumul kitab, tapi saya akan bicarakan di sini tentang apa? Tazkiyah di sini. Makanya Pak, Allah sampai mengatakan, bahkan setiap Jumat Nabi mengingatkan ya, ketika jadi imam salat itu dalam surat Al-A'la ya, apa namanya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh aflaha man tazakka, beruntung orang yang bisa apa? Mensucikan dirinya, membersihkan hatinya itu jamaah sekalian, sehingga tidak ada lagi hikid, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kegelisahan. Iman sudah masuk dalam hati, dibersihkan terus hati ini. Beruntung. Wa dzakara asma rabbih, dibuktikan kalau ingin beruntung itu banyak zikir kepada Allah dan menjaga salatnya dengan benar. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bahkan Allah bersumpah ya akhi, di dalam sumpah yang berturut-turut dalam surat Asy-Syams itu, wasyamsi, terus apa, waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Kemudian bersumpah tentang nafsu ini Pak, wa nafsin wa ma sawwaha. Coba lihat, fa'alhamaha apa? Fujuraha wa taqwaha. Ini menarik. Setelah Allah bersumpah tentang diri kita ini Pak, nafsu kita ini, dan Allah telah menyempurnakan proses penciptaannya kita manusia ini, Allah memberikan ilham kepada masing-masing kita ini fujur dan takwa. Allah tidak mengatakan takwaha wa fujuraha, tapi fujurnya didahulukan. Berarti memang manusia potensi untuk berbuat fujur ini lebih apa? Lebih kuat Pak tarikannya. Ya, Allah sengaja memunculkan duluan Pak.
Allah tidak mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha, tapi mengatakan fa'alhamaha apa? Fujuraha wa taqwaha. Berarti potensi fujur ini Pak lebih kuat untuk mewarnai kita. Tapi apa kata Allah? Qad aflaha man, halo? Qad aflaha man zakkaha. Allah, beruntung orang yang mampu merawat, mensucikan, membersihkan jiwanya ini. Tazkiyah Pak. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi, celaka orang yang mengotorinya. Zakka Pak, zakka yuzakki begini, ya zakka asal katanya tazkiyah itu Pak, zakka yuzakki tazkiyah. Ada juga pula zakka yuzakki zakah. Zakah ya. Jadi masdarnya Pak menjadi zakah, ada pula menjadi tazkiyah. Kalau zakka yuzakki menjadi zakah, berarti dia sedang mensucikan apa? Hartanya. Orang kalau mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan hartanya. Halo? Orang yang suka mengeluarkan zakat Pak, dikatakan zakka yuzakki zakatan. Berarti dia telah membersihkan apa? Hartanya. Ya, tapi kalau zakka yuzakki tazkiyatan, berarti orang itu sedang membersihkan apanya? Jiwanya, hatinya, jamaah sekalian. Nah, saya tidak akan bicara zakatnya karena ada nanti bab fikih ya, fikih zakah namanya. Yusuf Qardawi sampai 2 jilid Pak membahas masalah ini, dan apa dampak zakat terhadap pribadi, keluarga, bahkan berbangsa dan bernegara. Panjang sekali pembahasan itu. Izinkan saya di sini bersama-sama nanti ke depan jamaah sekalian membahas bagaimana kita ngelola hati ini. Ya akhi, begitu pentingnya Pak masalah hati ini untuk sampean jaga, sampai-sampai Nabi menyuruh kepada kita berdoa Pak. Doa secara khusus untuk kebersihan apa? Kebersihan apa? Hati ini. Ya muqallibal, betul ya? Ya muqallibal apa? Padahal yang bermaksiatkan mata Pak. Kenapa kok tidak mengatakan ya muqallibal absar? Padahal yang bermaksiat juga apa? Mulut. Kenapa kok tidak mengatakan ya muqallibal alsinah? Yang bermaksiat ini kan apa? Telinga Pak. Suka dengarkan gosip ya, dengarkan lagu kotor-kotor masuk ke sini. Kenapa tidak minta ya muqallibal asma'? Kenapa kok minta ya muqallibal qulub? Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, luruskan hati kami di atas agamamu. Sebab kalau hati sudah benar ini jamaah sekalian, ini mata bisa dikendalikan Pak. Kalau hati sudah benar, telinga bisa dikendalikan. Kalau hati sudah benar, ini mulut Pak tidak akan berbicara kecuali yakin apa yang ia bicarakan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua balik kepada apa? Pada hati. Bahkan Allah Pak secara khusus mengatakan Rabbana la tuzigh apa? Qulubana, qulub lagi Pak. Ba'da id hadaita. Rupanya letaknya hidayah itu di mana jemaah sekalian? Di hati Pak. Ya Allah, jangan kau tergelincirkan hati kami. Jangan kau tergelincirkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Allahu Akbar. La tuzigh qulubana. Minta Pak hati ini. Bapak Ibu, kalau hati sudah baik ini ma'asyal muslimin, ya Allah, tenang sampean Pak. Bahkan kecerdasan sampean semakin tajam. Sekarang ini kan unik Pak, banyak orang lebih merawat aspek ini Pak, knowledge. Loh kita butuh, siapa tidak butuh ilmu? Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina apa? Utul ilma darajat. Naam, tapi di saat itu hati juga apa? Bersih Pak. Antum punya ilmu tinggi tapi hati kotor, sombong dengan ilmunya Pak. Makanya jangan kaget, banyak sekarang orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Bayangkan Pak, terus hatinya bermasalah, nipu orang. Itu yang paling banyak jamaah sekalian. Sekarang ini Pak, ini bangsa bukan bangsa orang bodoh Pak, pinter-pinter. Apalagi yang ada di Jakarta tuh Pak ya, doktor, master, profesor, tapi hatinya kering. Ya mohon maaf jamaah sekalian, terjadilah apa yang terjadi pada bangsa dan negeri ini.
Sepertinya Pak, gerakan hati, gerakan tazkiyah ini perlu kita apa? Kita gerakkan jamaah sekalian. Nah, saudara, tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyah an-nafs di sini adalah al-qalb maksudnya jamaah sekalian. Bagaimana kita ingin membersihkan hati kita, meluruskan hati kita, merawat hati kita. Ya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan diletakkan Pak kata-kata hati ini Pak di posisi terakhir. Innas sam'a wal basara, terus wal fuad. Fuad itu qalb. Jadi itu sinonimnya Pak, al-nafs, al-qalb, al-fuad, al-basirah. Itu satu kesatuan Pak. Ada istilah dalam bahasa Arab, idza istama'at tafarraqa wa idza tafarraqa istama'at. Maknanya sama. Ya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan itu termasuk juga ini, hati ini, semuanya mereka itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ya akhi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, sampai merasakan Pak nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali lagi rakizah tazkiyah, stressing, penekanan dari kajian tazkiyah ini sekali lagi ini adalah bagaimana kita mengelola hati, bukan mengelola pikiran, bukan mengelola fisik Pak. Sampai lebih paham mengelola fisik, mengelola pikiran jemaah sekalian. Tapi bagaimana justru ini Pak, banyak yang lupa. Ini orang Pak kalau sakit gelisahnya nggak mufakat ya, sakit fisik. Sakit sedikit bingung ya. Tapi kalau sakit hati bermasalah, kadang banyak di antara kita kemudian santai-santai saja. Padahal itu lebih parah Pak, lebih dahsyat dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, para ulama mengatakan apa sih tujuannya? Tujuan dari tazkiyatun nufus ini, apa hadaf dari tazkiyah? Nah, para ulama mengatakan hadafuha iltizamus syari'ati fi yusrin wa surur. Bagaimana sampean nanti jamaah sekalian komitmen dengan nilai-nilai agama ini. Orang bertazkiyah ini Pak, komitmen, apa komitmen Pak? Berpegang teguh dengan nilai agama ini Pak. Ada ketenangan, ada kenikmatan. Fi yusrin, dengan penuh kemudahan, wa surur, tapi bahagia. Jadi ini ukurannya Pak, sampean bertazkiyah atau tidak ini bisa dilihat gitu. Ada orang salat Pak, tapi mohon maaf tidak bahagia. Berarti tazkiyah kita bermasalah. Ya. Ada orang bahagia Pak, tapi susahnya enggak. Padahal sesuatu yang mudah Pak. Sesuatu yang mudah jemaah sekalian. Jadi kalau sampean nanti kayak salat maghrib, ini entar lagi isya, kayak sampean termasuk juga malam ini Pak, sampean ngaji Pak. Sampean kalau ngaji begini sampean menikmati kajian ini dan sampean tidak terburu-buru, tidak gelisah jemaah sekalian, ini bukti bahwa sampean hati kita sedang apa? Sedang benar Pak, sedang tertazkiyah, sedang bersih-bersihnya jemaah sekalian gitu. Tapi kalau sedikit jam, kapan drehemiku selesai? Enggak selesai. Gelisah, lihat lagi Pak. Ini bukti bahwa kita tidak tenang. Ya, tidak mudah, tapi juga tidak bahagia. Orang kalau sudah bertazkiyah dengan benar Pak, menikmati Pak komitmen dengan agama itu jemaah sekalian. Yusrin, mudah dan bahagia. Salat Pak, merasakan nikmatnya salat. Lalu nanti kita akan bahas Pak secara khusus masalah ini, poin tentang masalah salat dalam tazkiyatun, dalam kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatun Nafas, Said Hawa itu mengangkat tentang babus salah. Ini inti tazkiyah itu bisa diukur di sini Pak, karena ini 5 waktu sampai laksanakan. Tidak ada Pak dalam kehidupan kita ini manusia, umat manusia dimanapun pula, agama apapun pula yang mengajak umatnya berkomunikasi dengan Tuhannya sehari 5 kali Pak, kecuali kita. Ya. Orang Yahudi Pak nunggu hari Sabtu. Orang Nasrani nunggu hari Ahad Pak ke gereja. Kita 5 waktu. Masya Allah. Bagaimana nggak akan bersih Pak? Pertanyaannya sekarang, sampai menikmati tidak salat itu jamaah sekalian? Sampai merasakan nikmatnya salat apa tidak jamaah sekalian?
Ini kalau tidak ada tazkiyah Pak, tidak menata hati, tidak nyambung Pak, tidak nyambung. Untuk apa saya salat ini? Apa saya ini ruku, sujud? Saya sampai tidak berkomunikasi dengan orang, saya konsentrasi dengan siapa saya ini? Jangan-jangan sampai konsentrasinya sama syughul Pak. Allahu Akbar, ya Allah, satu kontainer belum masuk ini korma ini, berputar Pak. Ini yang bisa menjawab masing-masing kita. Orang kalau bertazkiyah Pak, hummuhum, apa namanya, ghammuhum, kegundahannya segala macam dunia itu hilang semua. Allahu Akbar, yang muncul hanya Allah Akbar saja Pak. Semuanya dinafikan, di belakangan semua aja Pak. Muncul sampai sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu. Hanya orang yang bertazkiyah Pak yang bisa merasakan nikmatnya beribadah ini. Yusrin wasurur, mudah Pak dan bahagia. Habis salat Pak ada kepuasan. Sekarang banyak orang tahajud Pak ya, tapi tahajud ngejar target Pak. Yang jelas sudah selesai 11 rakaat Pak. Begitu selesai tidur lagi aja Pak sekarang gitu. Kita pengen tahajudnya Pak, tahajud yang yusrin dan surur ya akhi. Mudah tapi juga membahagiakan. Ada orang tahajud Pak, Masya Allah, butuh perjuangan Pak. Nah biasanya nanti kita evaluasi kenapa ada seperti itu. Biasanya Pak ada dosa-dosa yang membelenggu kita Pak di siang hari itu jamaah. Inilah pentingnya kita bertazkiyah begitu, memahami Pak apa kendala-kendala seperti itu. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi Pak. Nabi bertazkiyah dengan benar, seimbang Pak antara hablum minallah dan hablum minan nas. Bahkan hablum minan nasnya Pak ada pula sentuhan-sentuhan tazkiyah. Silaturahimnya itu Pak silaturahim tazkiyah, bukan silaturahim lobi-lobi. Bukan silaturahim ada gahuannya di situ gitu. Ada pastelnya di situ, tidak ada Pak. Dia silaturahim betul-betul dia teringat dengan hadis Nabi. Silaturahim ini memperpanjang umur, apa? Melancarkan rezeki, pingin cari barokah Pak, dan ingin mendapatkan doanya malaikat. Saya bersilaturahim pada fulan karena saya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dibatasi Pak orang silaturahim. Orang kalau bertazkiyah Pak, silaturahimnya tahu dirinya Mak sekalian. Kalau sudah nyerempet riba, silaturahimnya tidak lama-lama Pak. Itu tazkiyahnya muncul jamaah sekalian gitu. Karena tidak pingin dikotori Pak amal-amal yang sudah dia lakukan selama ini jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tazkiyatun nufus, bagaimana kita ingin menata apa? Menata hati. Nah saudara, dari situ para ulama kemudian mencoba membagi tentang ragam hati, macam-macam hati dalam agama kita ini. Para ulama membagi hati manusia itu untuk kita kawal dan kita berada di posisi yang mana. Detail Pak membahas masalah ini. Mereka mengatakan hati manusia itu ada 3 macam, ada 3 ragam, 3 bagian. Yang pertama al-qalbus sahih atau al-qalbus salim, hati yang apa? Hati yang apa? Yang lurus Pak, yang baik, yang benar. Nah yang kedua kebalikannya, 100% kebalikannya Pak, yaitu al-qalbun mayyit, hati yang apa? Yang mati. Ini hatinya orang kafir Pak, orang munafik, orang musyrik. Nanti juga kita akan bahas masalah ini. Nah yang ketiga ini Pak, ini rata-rata hati kita di sini kebanyakan, termasuk yang berbicara nih Pak. Tidak salim betul, tapi juga tidak mati Pak. Namanya qalbun marid, hati yang apa? Yang sakit. Rata-rata kita di situ, kebanyakan kita di sini Pak, sesuai dengan level penyakit yang menimpa kepada kita. Ibarat orang sakit fisik ya, ada yang sakit mata, insya Allah kasih instu, roh tuh, sembuh insya Allah ya.
agak sedikit serius apa? Sitrol ya. Ya, Sitrol. Sampai hafal Pak ya. Sitrol. Itu gampang Pak. Sakit sariawan sakit Pak, sakit gigi sakit. Tapi tidak terlalu membahayakan terhadap fisik. Ya. Sakit flu. Insya Allah sekarang sudah tidak ada yang pakai masker sama sekali nih Pak ya, kecuali Pak dokter kita, Dr. Salim, Masya Allah. Sama dok ya. Allahumma shalli ala jamaah sekalian, kasih ke flu Pak. Flu, insya Allah sampai minum Neosep, ambil jeruk lemon Pak, kasih madu, air hangat panas sedikit, minum, makan marak, regut Pak, insya Allah besoknya sembuh. Jamaah gini-gini paling bisa notoroso Pak ya, paling nyambung begini-begini, Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian, tapi kalau sampai dibiarkan Pak flu, dibiarkan, mohon maaf, akhirnya apa? Jadi sinus Pak, bernanah jamaah sekalian. Dibiarkan terus lari ke sini Pak. Dibiarkan lagi naik ke atas Pak. Ada yang maxillaris, maxillaris ya, ada yang frontalis katanya. Sampai paham saya dokter ya, karena penyakitnya dereh ini Pak ya, penyakit saya. Kalau sambil lihat Pak, ini saya ada bekas lubang nih, ini saya dibur Pak, ini cairan di sini tidak bisa keluar Pak karena ketutup. Waduh, lo ingat dulu, Masya Allah, operasi hanya jamaah sekalian. Sekarang alhamdulillah pakai endoskopi kelihatan Pak, tinggal disedot saja. Teknologi luar biasa saat ini. Tapi yang tata ke sini Pak, larinya ke maxillaris seperti ini ya, sakit ya akhi. Sampai nanti masuk sini ada jarum plak ke sini disedot tadi Pak. Dibersihkan di sini ya Mas sekalian. Luar biasa. Ini ahli hati yang paham Pak ya. Ini semua udah pengalaman semua saja Mas sekalian. Tapi sekarang dengan begitu jadi pengalaman. Ada kehati-hatian. Ini sakit kecil dibiarkan jadi serius. Nyambung nggak? Liver Pak, hati-hati, itu sudah mulai serius Pak. Dibiarkan kronis sampean, ya, sampai hanya mengecil jemaah sekalian, terjadi kanker ini segala macam-macam. Ini tidak bisa Pak pakai obat-obat herba, tidak bisa jemaah sekalian. Diseriusin sampean. Sama ya akhi dengan urusan apa? Urusan sakitnya hati ini jemaah sekalian. Ada yang sakit-sakit ya karena dosa-dosa kecil kita Pak ya. Insya Allah bisa diantisipasi sampean salat 5 waktu tidak pernah terlambat. Kan kata Nabi, as-salawatul khams, salat 5 waktu kalau tidak pernah absen Pak. Di antara salat yang satu dengan salat yang lain dosa sampean ya Mas sekalian. Wal jum'ah ilal jum'ah, selama Jumatnya nggak terlambat ya. Ya, tepat waktu jam 11 sudah di depan, Al-Kahfinya dibaca, dengarkan khatib dengan sempurna, insya Allah 1 pekan dosa sampean diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tazkiyatun nafas Pak. Selesai gitu. Nah, tapi kalau dosa-dosa besar nggak bisa lagi jamaah sekalian. Nah, sekarang kita perlu tahu apa kriteria hati yang salim, apa hati yang yang mati, dan pula hati yang sakit jamaah sekalian. Qalbus sahih huwal qalbus salim alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Inilah hati Pak yang akan menyelamatkan kita semua pada hari kiamat di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta yang kita bangga-banggakan dan anak yang kita bangga-banggakan, kecuali yang datang menemui Allah dengan hati yang salim. Apakah tidak boleh kita punya harta? Apakah tidak boleh kita punya anak? Oh, dianjurkan Pak. Ini harta miliknya sampean Pak. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ini dunia Pak, sengaja oleh Allah ditaskhir untuk kita semua,
untuk diberikan untuk kita semua Pak, dan paling layak kita umat Muhammad, umat Islam, karena kita punya misi Khalifatullah fil ard. Kita ini adalah wakil Allah di muka bumi ini, khalifahnya Allah di muka bumi ini Pak, yang punya amanah memakmurkan dunia ini dan mengendalikan dunia ini. Jangan diserahkan kepada Yahudi Pak, jangan diserahkan kepada orang-orang di luar kita Pak. Sampean lebih berhak. Tinggal pertanyaannya, harta yang sampean punya ini bisa enggak Pak sampean bisa bawa ke akhirat dan menyelamatkan sampean ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan di sini banyak pengusaha. Silakan sampean, usaha sampean makmur, sukses, sarungnya sukses, takwanya sukses, mat'amnya sukses, banyak punya mat'am juga di sini, masya Allah. Semua silakan, saya senang, saya bangga Pak. Tinggal nanya nanti, kira-kira apa yang saya punya ini bisa saya bawa ke surga atau tidak? Ini yang bisa mengatakan qalbun salim Pak. Kalau sampai tidak qalbun salim, nanti mengatakan yahsabu anna malahu akhlada, sampean menyangka bahwa kekayaannya akan mengekalkan kehidupan sampean. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak loh ya, hati-hati. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah yauma la yanfa'u malun. Karena kadang-kadang banyak orang mengatakan sukses Pak, sukses harta dulu ya. Lah butuh harta, siapa dah butuh harta Pak? Memang harta ini menyenangkan ya, membahagiakan juga. Antum kalau punya fulus ya, sumpek-sumpek umroh, iya kan? Iya apa tidak jemaah sekalian? Ya, nanti Pak kangen pingin haji, 2 tahun sekali berangkat sama keluarga. Tidak apa-apa, itu harta yang jelas deposito sampean di akhirat Pak. Makanya saya yang berangkat pakai furada Pak. Bismillah ala barakatillah ya akhi. Ustaz, arba'miyah Ustaz. Ala barakatillah, labbaik Allahumma labbaik, saya bilang gitu. Ini harta rabih, saya bilang. Ini fulus antum yang sebenarnya yang akan dibawa ke akhirat sama. Bismillah ala barakatillah, merem ya akhi, merem, bismillah. Ya, kayak kemarin Pak, yang furada kan bermasalah ya. Terakhir ikut mujamalah atau apa? Mujamalah Pak ya. Ikut mujamalah. Dihitung-hitung Pak 450 juta, dengan istrinya 900 Pak. Belum sangunya. Saya katakan labbaik Allahumma labbaik. Itu uang antum, saya bilang gitu. Sawak sat gitu. Perang itu Pak. Inilah Pak qalbun salim yang bisa merespon seperti itu jamaah sekalian. Tapi kalau nggak qalbun salim jamaah sekalian, haji 20 hari, kan 20 hari Pak ya, anggap 24 hari lah ya. Biasanya Pak kalau furada Pak 19, 20, karena pingin cepat tagalak juga PT-nya tuh Pak, cepat pulang jemaah sekalian. Cuma memang dibuat mewah seperti itu. Kalau dihitung 20 hari Pak, kalau 800 dibagi 20 berapa Pak? Setiap hari 40 juta ya akhi. Yom wahid 40 yom, 40 million Pak. Ini kalau nggak kuat iman, ketika tapi hati salim, la yanfa'u malun wala banun. Harta yang dia punya akan saya bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Berbanggalah antum yang memakmurkan rumah Allah ini ya. Saya dengar kata ini besok mau ke belakang nih Pak ya. Kerebuti. Rebut. Ini rumah sampean yang sebenarnya Pak. Dan saya di bab ini Pak, saya mati-matian, saya mewakafkan diri saya sendiri Pak, dan ilmu saya, potensi saya, wibawa saya akan tawarkan pada umat, ayo bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Loh, kalau rumah-rumah yang sampean punya Pak, tidak akan dibawa mati ya. Sampean meninggal dunia Pak, diambil siapa? Lanjutannya apa? Wala banun ya akhi. Banun anak. Iya, kalau anak sampean birrul walidain. Halo, mudah-mudahan anak kita semua birrul walidain Pak. Anak-anak yang qurratu ain. Ya. Tapi kalau tidak Pak, nyesek kita Pak. Hartanya bermiliar-miliar, ratusan miliar, triliunan. Begitu meninggal dunia tukaran kakak adik jamaah sekalian gitu. Ya, apa ini? Ini kalau orang nggak punya tazkiyah Pak, ditipu Pak. Saya paling tidak simpati Pak, ada orang sudah akrab berdua bisnis bersama-sama, tiba-tiba tengah jalan pecah Pak. Ukhuwah jadi pecah karena masalah
masalah urusan kayak gitu. Tertipu Pak dengan dunia ini jamaah sekalian. Ingat nanti pada hari kiamat dunia seperti itu tidak bisa menyelamatkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malun. Terus yang kedua apa? Wala banun. Begitu pula apa? Anak Pak. Hati-hati lo ya punya anak ya. Anak yang sukses. Anakku. Aduh ya Allah. Saya takut Pak bicara seperti ini. Saya juga punya anak Pak. Sekarang banyak di antara kita bangga-banggakan anak kita. Lagi ngambil S2 di mana? Di Singapura. Ya salam. Di mana? Di Malaysia. Di mana? Di Melbourne. Ngambil S1 Ciputra. Semua orang diceritain Pak. Ini urusan dunia ya akhi. Anaknya kemudian tidak bisa ke masjid, tidak pernah ke masjid, tidak pernah risau orang itu Pak. Anaknya tidak bisa baca Quran, tidak pernah risau Pak. Tapi yang dipikirkan bagaimana anakku sukses menata dunia. Padahal dunia akan dihadapi anak kita paling 60-70 tahun ya akhi. Iya apa tidak Pak? Sampai hidup dunia berapa tahun ya Mas? Kan ada sampai 100 tahun? Dah enak semua ya akhi. Antum masuk kepala 7 Pak, sudah kekok sampean. Apa kekok ini? Kekok bahasa Madura Pak ya. Sudah rohok Pak. Rohok juga bahasa Madura juga Pak. Apa? Sudah dah enak semua Pak. Kepala 8 9 Pak, sudah mulai pikun ya Mas sekalian. Dibatasi kita Pak umur. Dunia ini Pak tempatnya dibatasi, waktunya juga dibatasi pula jamaah sekalian. Hidup yang sebenarnya itu ya hidupan akhirat Pak. La khaira la aisha illa aishul akhirah, kata Nabi. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itulah kehidupan mana? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan hati-hati Pak, kita bangga sama anak ya. Biasanya mohon maaf yang CB ini ya, biasanya kalau sudah umur kita Pak kepala 5, kepala 6, tawakalnya split. Apa split Pak? Terjadi double tawakal ya, antara tawakal kepada Allah dan tawakal kepada anak. Makanya wajar Pak kalau mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Allah sampai mengatakan indak. Ingat loh, kalau orang tuamu sudah tiba usia renta, itu terjadi split tawakal memang Pak. Dan Allah sampai pakai kata bahasa indaka. Ketika sampai salah satu di antara keduanya atau dua-duanya al-kibar, masa tua, indak, itu milikmu, ambil, rebut. Anak itu berebut Pak untuk ngambil orang tua jamaah sekalian gitu. Dan kita kadang orang tuanya pun, apalagi Pak, memang pekerjaan kita ini saya kemana-mana nih Pak ya. Tadi baru saja nih Pak, saya tadi jam 7 berangkat ke Malang, dijemput. Saya ngisi pelatihan untuk karyawan di satu BUMN di Surabaya, cukup dikenal Pak, nggak perlu saya sebut biar nggak salah paham. Yang purna tugas, yang pejabat-pejabatnya itu Pak, ada 18 orang Pak. Itu wajahnya wajah-wajah nggak sumringah lagi Pak, karena sudah mau pensiun. Ini tahun kedua saya dipercaya lagi memberikan pencerahan pada mereka. Saya pulang tadi karena saya harus ngisi ibu-ibu jam 4 tadi. Mudah-mudahan ketemu nutut, saya bilang. Saya ngisi 3 jam. Saya bagi 2 Pak, berbicara tentang siklus kehidupan manusia. Apa yang sampean risaukan? Saya bilang. Memang risau Pak. Ya, risau. Dan ketika saya sebut masalah anak, betul saat ini tipis saat gitu. Kita berharap sama anak. Bahkan estafeta kita kalau bisa dihandle oleh siapa? Oleh anak gitu. Nah, diingatkan Pak oleh Allah. Ayo Pak, mainkan hati kita ini jamaah sekalian. Tata Pak ketulusan sampean, keikhlasan sampean untuk ngawal anak sampean ini. Sukses orang tua itu Pak, sukses ngawal anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan saya selalu mengatakan, apa ukuran soleh dan solehah? 2 saja, jangan usah banyak-banyak.
Anak itu Pak bisa salat berjamaah tepat waktu di masjid tanpa disuruh sama orang tuanya. Sampai sukses jadi orang tua. Tapi itu butuh kesabaran ya. Wa'mur ahlaka bis salati. Apa kata Allah? Bukan wasbir lagi Pak, tapi wastabir alaiha. Tingkatkan kesabaranmu itu. Gak main-main ya akhi. Memang ini butuh Pak terus menerus. Ini kalau nggak punya hati yang salim ya akhi, nggak bisa sampai ngurus anak Pak. Anak seakan-akan jadi beban buat sampean jamaah sekalian. Tata hati Pak. Yang kedua, ukuran sukses punya jadi orang tua Pak, mampu mengantarkan anak sampean bisa baca Quran dengan tajwid yang benar tiap hari tanpa disuruh pula sama orang tuanya gitu. Dua saja Pak. Kalau sampean punya anak sampean bisa ke masjid 5 waktu tanpa disuruh dan baca Quran tiap hari, sampean meninggal dunia qalbun salim insyaallah. Tenang sampean. Tenang sampean. Sampean akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat jamaah sekalian gitu. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun. Saya berharap Pak, saya berharap harta yang sampean punya, bisnis yang sampean lakukan, ayo sesekali berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Dengan apa Pak? Bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Ini tawaran Allah kepada kita jamaah sekalian. Kalau sampean sukses ini, ayo saya punya harta akan saya bawa semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus yang kedua, hati-hati dengan amanah anak. Ojo bangga-banggakan anakku dokter, spesialis ini. Waduh, anakku ahli apa? Ahli apa Pak? Ahli nujum tuh Pak. ahli IT, ahli manajemen, sudah master, sudah dokter, sekarang S3 di Amerika. Opo? Kalau sampean anak sampean enggak apa-apa seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah sudah hafal Quran walaupun juz amma. Adem sampean Pak. Alhamdulillah di Amerika anak saya 5 waktu ke masjid. Adem sampean. Nyambung jamaah sekalian gitu. Jangan tertipu Pak dengan dua masalah ini. Ini semua Pak tergantung kepada apa? Qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim. Sudah adzan, insyaallah kita sambung lagi pertemuan berikutnya. Tapi 1 bulan 1 kali ini tidak apa-apa ya. Biar kangen Pak ya. Insyaallah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Pak dijauhkan dari berbagai macam hal yang merusak hati kita semua. Dan mudah-mudahan kita semuanya amal-amal kita diterima oleh Allah dan semua dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya mustarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka صلاح الساعات والبركة في الأوقات برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.